Semua. Baik rekan-rekan, ini saya akan menjelaskan ya. Hari ini Vicon terkait sesi 11 dan 12. Namun sesi 9 dan 10 itu kan saya share rekaman ya. Rekaman dari semester lalu yang dapat rekan-rekan simak ya terkait penjelasan materi sesi 9 dan 10. Terkait apa? Ah, Anggaran laba rugi kalau nggak salah ya. Nah, ini sesi 11 12 itu adalah satu materi ya terkait anggaran piutang. Maka di sesi 12 itu saya apa namanya? Judul materinya adalah anggaran piutang lanjutan karena masih satu materi dengan sesi 11. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi hari ini kita bahas dua sesi dalam satu materi terkait piutang. Nah, saya mau tanya, piutang itu apa sih rekan-rekan? Ada yang tahu nggak piutang apa? Izin Bu. Yo, Izin ya menjawab. silakan. Siapa yang mau jawab? Kalau menurut saya, Mm-mm. piutang itu jika suatu perusahaan meminjamkan uang kepada perusahaan lain ya Bu, contohnya seperti itu. Meminjamkan uang kepada perusahaan lain. Oke, ada lagi yang lain bentuknya. Kalau kaitannya dengan penjualan. Nah, ini kan kita masuk ke dalam penjualan ya. Ada nggak contohnya seperti apa? Barang konsinyasi juga bisa ya, Bu? Barang apa? Konsinyasi, jadi pembayarannya itu di belakangan. Ya, boleh. Yang lain? Kayak mengkreditkan Iya, gitu ya Bu. betul. Jadi ya, kalau dikaitkan dengan transaksi, yaitu misalkan menjual barang tapi bayarnya belakangan, atau dengan cara kredit ya. Jadi piutang ini kan timbulnya karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Nah, di sini dikatakan piutang adalah salah satu bentuk dari investasi. Kenapa seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Memangnya piutang ini, kan ini rekan-rekan sudah belajar akuntansi ya, pengantar akuntansi. Ada yang tahu nggak kenapa piutang ini masuk ke dalam akun apa? Kalau dalam akuntansi ada tiga, apa? Kalau dalam persamaan akuntansi kan, aset sama dengan ekuitas, sorry, liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi ada tiga akun ya. Ada akun aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Nah, dikatakan piutang ini adalah salah satu bentuk investasi. Kenapa? Dan dia termasuk ke dalam akun apa sehingga dikatakan merupakan suatu bentuk investasi. Coba, ada yang bisa menjelaskan nggak? Karena piutang itu salah satu aset, bukan, Bu? Termasuk Betul. dalam aset. Iya, jadi dia ini atau piutang ini adalah termasuk ke dalam akun aset. Akun aset ini sifatnya dia liquid ya, jadi mudah dicairkan, intinya seperti itu ya. Maka dikatakan piutang ini adalah salah satu bentuk investasi. Jadi yang paling mudah apa asetnya kembali gitu ya. Kan piutang kan kita menjual barang kita secara kredit, tapi kan bayarnya nanti. Namun ini artinya jangkanya jangka pendek kan, jadi dia termasuk ke dalam akun aset yang mana mudah sekali dijadikan uang atau cash kembali. Karena dia termasuk ke dalam akun aset, maka kalau dia bertambah, posisinya di mana? Debit, Bu. Debit. Kalau dia berkurang, posisinya maka sebaliknya di kredit. Gitu ya. Kredit. Jadi itu ya sedikit
saya ingin melihat rekan-rekan masih ingat nggak? Karena kan sudah belajar pengantar akuntansi semua kan ya. Mbak Desnita, Mbak Ima, semuanya pengantar akuntansinya sudah ya. 15 tahun lalu, Bu. Oh, lama sekali Mbak Imas nih. Tapi nggak dapat di sini ya, Mbak Imas di Unsia. Saya konversi, Bu. Oh, konversi Mbak Imas. Berarti Mas cuman berapa? Iya, 2 semester ya? 2 semester Dua. sedang tugas akhir, Bu. Oke. Oke, semangat Mbak Imas. Insya Allah, Bu. Oke, jadi seperti yang tadi sudah sampaikan sedikit ya. Jadi piutang ini kan salah satu bentuk investasi. Artinya dia liquid yang mudah dicairkan atau mudah dirubah menjadi kas. Jadi munculnya piutang adalah eh, terkait transaksi penjualan yang melibatkan kredit terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kalau ada piutang, tentunya kita perlu menyusun anggaran piutang. Anggaran piutang apa sih? Anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah piutang perusahaan, beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Nah, anggaran piutang ini menunjukkan besarnya piutang yang terjadi dari satu waktu ke waktu. Karena perusahaan kan mengadakan transaksi-transaksi penjualan secara kredit. Nah, ada pula di sini dia dibuat untuk menunjukkan berapa sih sisa piutang yang belum tertagih. Gitu ya, jadi kita tahu ada berapa piutang yang belum tertagih. Nah, manfaatnya apa? Nah, di sini manfaat dari anggaran piutang adalah memperkirakan posisi piutang, kemudian mengetahui jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih, dan memperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang juga ada beberapa. Pertama, anggaran penjualan, adanya persaingan gitu ya, posisi perusahaan, kemudian persyaratan kredit dan lain-lain. Ini rekan-rekan bisa lihat ya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Nah, dalam menyusun anggaran piutang tentunya ada stepnya, ada langkah-langkah yang perlu diikuti. Nah, langkah yang pertama apa? Kita lihat di sini yang pertama, menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan penjualan kredit. Jadi biasanya 50% secara cash, secara tunai, 50%-nya secara kredit kan begitu ya. Jadi menentukan berapa besaran jumlah penjualan tunai dan penjualan kredit. Kemudian menentukan besarnya bad debts. Bad debts ini adalah piutang tak tertagih yang nantinya harus dicadangkan. Nah, biasanya besarnya bad debts yang harus dicadangkan dinyatakan dalam bentuk prosentase. Jadi misalkan 50%-nya itu sisanya secara kredit. Nah, dari secara kredit tersebut prosentasenya harus dipisahkan. Berapa sih kira-kira besarnya persentase bad debts ini atau piutang tak tertagih? Itu perlu. Kemudian mengetahui atau mengidentifikasi term of credit, jadi persyaratan dari kredit yang digunakan oleh perusahaan. Misalnya dalam penjualan kredit ditentukan bahwa piutang yang diterima pada bulan tersebut adalah 80%. Kemudian sisanya 10% pada 1 bulan berikutnya dan 10% lagi 2 bulan berikut. Ini ya. Jadi mengetahui persyaratan kredit yang ditetapkan seperti apa. Perhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Ataupun misalkan ada diskon gitu, itu perlu. Kemudian menyusun ke dalam bentuk tabel-tabel yang sistematis. Nah, ini adalah contoh dari kita mengidentifikasi dulu penjualannya secara tunai berapa, secara kredit berapa, kemudian bagaimana persyaratan kredit. Misalnya, diketahui penjualan perusahaan pada bulan Januari sebesar 100.000. Ya. Dari jumlah ini diketahui bahwa besarnya penjualan tunai adalah 50%. Tunainya 50%, kemudian besarnya penjualan kredit 50%. Nah, dari total penjualan kredit ini ada persyaratannya. Jadi ada persyaratan kredit, term of credit, yaitu
sebesar 70% pada bulan penjualan, 20% pada bulan sesudahnya, dan 10% pada 2 bulan sesudah. Adapun besarnya bad debts ini adalah 5%. Jadi diperkirakan dari 50% ini 5% itu adalah piutang tak tertagih atau bad debts-nya. Maka kalau dibuat skemanya kan penjualannya 100.000. Dibayar tunai secara eh, ya secara tunai 50% ya, 50.000. Kreditnya 50%. Berarti yang harus dibayarkan total 50.000. Diperkirakan di sini ada asumsi ya bahwa 5% nih kira-kira dari 50.000 ini tidak tertagih yaitu 2.500. Maka berapa besar piutang yang dapat ditagih? Kalau sudah dikurangi dengan 5%, maka kira-kira yang dapat ditagih adalah 47.500. Nah, 47.500 karena ada term of credit, maka dipisahkan lagi kan. Yang dibayar sebesar 70% pada bulan penjualannya. Jadi dibagi lagi nih 70% pada bulan penjualan. 20% 1 bulan sesudahnya dan 10% adalah 2 bulan sesudahnya. Jadi piutang neto ini akan ditagih dengan berbagai macam skema ya. 70%, 20% dan 10%. Itu ya rekan-rekan ya, ini cara kita mengidentifikasi penjualan secara tunai dan sisanya secara kredit. Nah, adapun misalkan kemungkinan lain yang terjadi apabila dikatakan di sini 10% dari penjualan kredit dianggap piutang tak tertagih. Kalau tadi 5%, nah ini dianggapnya 10%. Ya. Kemudian persyaratannya juga berubah. Jadi di sini 50% kan dibayar tunai. 50%-nya dibayarkan secara kredit. Nah, dibayar 1 bulan sesudahnya, kemudian 40% dibayar 2 bulan sesudahnya, dan 10% dianggap piutang tak tertagih. Jadi kita misalkan nih jual nih 100.000. Secara tunai nih dibayar 50.000. Maka 50.000-nya ini dijual secara kredit dengan persyaratan 50% akan dibayar 1 bulan sesudahnya. Berarti dari 50% ini kan 25.000. Kemudian 40%-nya 2 bulan sesudahnya. Berapa 40%-nya? Yaitu 20.000. Nah, sisanya ternyata itu dianggap tidak tertagih. Maka 10% bad debts ini 5.000 adalah piutang tak tertagih. Itu ya. Oh, ini. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Nah, di sini ada contoh di mana ada rencana penjualan kecap asli tahun 2022. Di mana ada data triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 ya, masing-masing triwulan 1 24.400, triwulan 2 25.500, triwulan 3 26.750, triwulan 4 26.750. Data yang tersedia, nah ini kita ada data data tambahan untuk kita mengerjakan apa yang diminta ya. 20% dari penjualan dilakukan secara tunai. Jadi yang dibayarkan adalah 20%-nya. Dan sisanya merupakan penjualan kredit dengan syarat ada term of credit. 2 10 N/30. Ada yang tahu nggak artinya apa nih? 2 10 N/30. Jadi maksudnya apa? Term of creditnya ini. Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Boleh. 2 10 N/30. Mbak Imas, bisa Mbak Imas menjelaskan? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Mbak Desnita, Iya, Bu. 2 10 N/30 artinya apa Mbak Desnita?
Tahu nggak? Pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari, pembeli akan Mm-mm. mendapatkan potongan sebanyak 2% dari Iya. total tagihan. Mm-mm. Betul. N30-nya? Kalau N30-nya itu pembayaran dilakukan setelah 10 hari, tetapi sebelum 30 hari pembeli harus sudah membayar tagihan penuh. Betul. Itu ya. Jadi kalau ini kan 210-nya artinya ketika si pembelinya melunasi apa namanya piutangnya dalam jangka waktu 10 hari maka akan mendapatkan diskon 2%. Namun jika lewat dari 10 hari maka harus sudah selesai ya dalam waktu 30 hari. Itu ya, ini adalah term atau persyaratan kreditnya, term of credit. Yang kemudian ada pola pengumpulan piutang, yaitu 50% dari piutang diterima pada triwulan penjualan yang memanfaatkan periode diskon. Jadi pada saat pengumpulan piutang nih 50% dia ingin memanfaatkan diskon. Berarti ada mendapatkan diskon sebesar 2%. 30%-nya tidak memanfaatkan periode diskon. Kemudian 20%-nya diterima pada triwulan berikutnya setelah penjualan. Maka diminta di sini susun schedule penerimaan piutang dan anggaran piutang. Jadi langkah yang pertama adalah kita menghitung setiap triwulan ya. Karena ada 4 triwulan, maka triwulan 1, 2, 3, dan 4. Nah ini adalah skemanya ya. Triwulan 1 kan penjualannya sebesar 24.400. Karena 20%-nya secara tunai, maka kita kalikan. Secara tunai 20% kalikan penjualannya berapa? Maka hasilnya 4.808. Kemudian secara kredit, sisanya adalah secara kredit 80%. Nah, berarti 80%-nya adalah 19.520. Ini untuk triwulan 1. Maka dari 19.520 ini kan pengumpulannya berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan diskon gitu ya. Kemudian ada yang tidak menggunakan diskon dan dibayarkan, yang satu lagi dibayarkan di periode berikutnya. Kita hitung satu-satu. Pada triwulan 1 yang menggunakan diskon itu 50%. Berarti 50% dikalikan total kreditnya berapa? 19.520. Dapat 9.760. Nah, karena ada diskon ya kan? Berarti diskonnya berapa? 2% kali 9.760. Berapa diskonnya? 195. Ini untuk triwulan 1. Kemudian pada triwulan 1 yang tidak menggunakan diskon berapa persen? Ada 30%. Dikalikan dengan penjualan kredit, maka hasilnya pada triwulan 1 yang tidak menggunakan diskon ada 5.856. Nah, sisanya 20% bagaimana? Nah, sisanya 20% dia akan dibayarkan pada periode berikutnya. Tapi kan ini masih triwulan 1, jadi tetap kita hitung. Jadi nanti masuk pada triwulan kedua, ini yang mau tidak, yang akan dibayarkan periode berikutnya itu sekitar 20%. Maka 20% dari penjualan kredit. Hasilnya 3.904. Maka di sini untuk pengumpulan piutang triwulan 1 adalah sebesar 19.325. Gitu ya rekan-rekan. Ini bisa difahami nggak nih? Triwulan 1. Bisa ya? Mbak Imas, Mbak Insya Allah Desmita bisa pelan-pelan. ya? Oke, kita Insya lanjut. Allah, Bu. Dalam. Oke, kita Ya. lanjut triwulan kedua. Sama ya, ini sama seperti ketika kita membuat triwulan 1. Cuman di sini bedanya kan setiap penjualan triwulan kan beda-beda. Ini triwulan kedua 25.500. Jadi triwulan kedua penjualan 25.500, tunainya 20%, di sini 5.100, kreditnya 80%. Maka berapa nih total yang harus kita kumpulkan? 20.400. Berarti pertama kita lihat lagi yang akan menggunakan diskon 50%. Dengan diskonnya berarti dia mendapat berapa nih? 204 ya. Kemudian yang tidak menggunakan diskon 30%. Sama yang akan membayar di triwulan berikutnya yaitu pada triwulan 3.
dan 4.000. Maka total yang dikumpulkan di triwulan 2 adalah 20.190. Triwulan 1, triwulan 2 sudah, 3 pun sama ya rekan-rekan ya. Sama seperti itu kita menghitungnya satu-satu ya. Sampai pada Ya, nanti Bu. dia sudah di triwulan keberapa gitu kan dihitung lagi. Nah, kalau sudah semua kita masukkan ke schedule penerimaan piutang. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi yang pertama kita hitung adalah berapa penerimaan piutang ya di triwulan 1. Nah, berarti triwulan 1 berapa? 15.421. Ini dari mana tadi ya yang sudah kita hitung ya. Jadi dimasukkan ke sini. Nah, pada saat menerima triwulan 1, karena kan ada yang rencananya dibayarkan di periode berikutnya. Maka di sini ditulis. Jadi penerimaan piutang padahal di triwulan 1, dia juga ada yang di triwulan 2. Itu ya. Karena kan 30%-nya diterima di periode berikutnya. Nah, ini kalau ditambah piutang bersihnya sama dengan 19.325. Ditambahkan dengan potongan penjualan 195. Maka penjualan kreditnya 19.520. Jadi ini dihitungnya agak mundur ya rekan-rekan, kalau dari sini nggak akan ketemu nih hasilnya. Ya. Iya, Bu. Kemudian yang kedua juga sama. Kita hitung dari triwulan 2, kemudian periode berikutnya. Baru nanti ketemu piutang Yang bersih. bersih. Ditambah potongan Potongan. penjual. Baru ketemu ini. Nah, kalau hitungnya dari sini gimana? Nggak akan ketemu ya. Jadi dimundur dia mundur. Nah, sama di ketiga juga gitu. Triwulan 3 periode berikutnya baru ketemu piutang bersih. Tambahkan diskon. Baru ketemu ini. Karena di 3 sama 4 kalau dihitung itu sama ya. Nominalnya cuman berbeda. Ini kan triwulan 3, ini triwulan 4. Berarti periode berikutnya kalau di triwulan 4 ini kan ada nih. Kan dia akan 30%-nya dibayarkan periode berikutnya. Padahal kan di 1 tahun berakhir di triwulan 4. Maka maksudnya kemana? Berarti kan pada triwulan 1 di tahun berikutnya. Tahun Makanya berikutnya. ya, makanya di sini tambah ya. Saya tambahkan tahun 2023 untuk triwulan 1. Khusus menghitung triwulan 4 di tahun 2022. Gitu ya. Baru selesai semua di total. Nah, kalau sudah di total, kita tahu nih, ini adalah schedule penerimaan piutang tiap triwulan di tahun 2022, kemudian tambah satu nih ya. Bonus karena ini belum selesai di triwulan 4, tambah di 2023 di triwulan 1. Nah, kalau sudah selesai schedule-nya, maka kita buat anggaran piutangnya. Padahal kan diminta cuma anggaran piutang ya, tapi menghitungnya banyak. Jadi anaknya ternyata banyak. Kita harus perlu dulu hitung satu-satu tiap triwulan, kemudian buat schedule, baru anggaran piutang. Nah, di anggaran piutang kita tinggal masukkan. Untuk anggaran piutang, triwulan 1, piutang awal kenapa nol? Ada yang tahu? Kenapa nol di sini? Triwulan 1. Kan ini piutang awal ya. Iya, Piutang Bu. awal kan nggak Mulai ada. pembayarannya di Iya. triwulan berikutnya. Iya, jadi piutang awal kan itu kita anggap dari tahun sebelumnya kan nggak ada. Jadi di Nggak ada. triwulan 1 piutang awal itu nggak ada. Karena baru dimulai di triwulan 1 mungkin dari tahun sebelumnya itu kosong. Baru dimulai di tahun 2022 gitu ya. Maka kemudian tambahan piutang. Ini schedule tambahan piutang 19.325 di triwulan 1. Tambahan piutang itu adalah sama dengan piutang bersih. Nah, ini kita bisa lihat di bawah ini saya masukkan ya, biar rekan-rekan nggak bingung. Nah, ini piutang bersih. Itu ya rekan-rekan ya, dari piutang bersih. Kemudian jumlah piutang. Jumlah piutang bagaimana? Jumlah piutang adalah piutang awal ditambah tambahan Tambah piutang. piutang. Tambahan piutang. Ini Ya. sama dengan 19.325. Ya. Kemudian penerimaan piutang. Penerimaan piutang adalah penerimaan piutang setiap triwulan. Nah, setiap triwulannya berapa? Ini kan ada 15, 4, 2, 1 kan?
masuk ke sini. 15, 4, 2, 1. Kemudian di ini piutang akhirnya berapa? Piutang akhir adalah sisa piutang yang diterima pada periode berikutnya. Kan gitu. Maka di triwulan 1 piutang akhirnya adalah 3.000. Ini kan yang diterima di periode berikut. Nah, ini ya rekan-rekan. Nah, kalau yang kedua bedanya di mana? Yang kedua bedanya adalah karena dia sudah ada piutang awal dari periode sebelumnya kan? Nah, ini yang masuk. Jadi pindahkan ke sini. 3904. Tambahan piutang berarti piutang bersih. Gitu, kan ya. Kemudian jumlah piutang tinggal ditambah. Piutang awal ditambah tambahan piutang. Penerimaan piutang berarti di sini adalah piutang setiap triwulannya berapa di triwulan kedua. Kemudian piutang akhir adalah piutang di periode, jadi di triwulan yang sama tapi akan diterima di periode berikut. Kemudian ketiga juga gitu, dari akhir pindah ke sini. Tambahan piutang dari piutang bersih. Jumlah piutang tinggal ditambahkan. Penerimaan piutang di bulan atau di triwulan ketiga itu berapa totalnya. Tambah piutang akhir adalah yang diterima di periode berikut. Kemudian triwulan keempat pun sama. Itu ya rekan-rekan ya. Tinggal dimasuk-masukkan untuk setiap apa namanya nominalnya. Jadi nominalnya ini rekan-rekan harus tahu piutang awal yang mana, tambahan piutang yang mana, jumlah piutang itu yang mana, penerimaan piutang sampai pada piutang akhir. Kalau rekan-rekan sudah bisa apa namanya mengetahui arti dari masing-masing kolom ini, pasti bisa menjawab atau nanti bisa dicek nih di rumah hitung-hitung satu-satu, gitu ya, untuk menyusun anggaran piutang. Nah, berarti selesai rekan-rekan sesi 11 sama 12. Insya Allah minggu depan sesi 13 ya. 13 kemudian atau nanti sekalian aja deh ya, biar nggak satu-satu ada 13, 14 sama 15 ya. Nanti sekalian kita pikon sebelum satu kali sebelum Wah, dua kali deh ya. Berarti di sesi 14 apa? Sesi 14 kita pikon 13 14. Nah, satu sesi sebelum UAS, di sesi 15 gitu ya. Biar enak nanti rekan-rekan nggak Bu. ketinggalan materinya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Bisa dipahami ya rekan-rekan ya? Insya Allah bisa, Bu. Oke, kalau begitu. Baik, kalau begitu terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Tetap semangat ya. Kemudian dipelajari untuk persiapan UAS karena sudah bentar lagi nih UAS ya. Kita berapa sesi lagi Mbak Desnita? Bu, izin tugas Ya, memang belum dinilai. Bu. belum. Belum ya tugas. Nanti sekalian aja deh. Saya nilai UAS ya. Beberapa minggu sebelum ujian saya nilai ya. Ya, Hmm. Bu. Kalau begitu Bu, terima kasih. izin Ya, bertanya. silakan. Ibu, Hmm. Bu, ada beberapa absen yang di sesi 1 sama sesi 3 yang belum ke absen, Bu. Kemungkinan berarti itu ya, apa namanya, pada saat saya tarik itu, mungkin belum, namanya belum masuk kali ya ke absensi ya. Siapa nih? Mbak Siti ya? Iya, Bu. Jadi di sesi satu sampai sesi berapa? Sesi 1 sama sesi 3 aja, Bu. Oh, duanya ada. Ada. Oh, oke ya udah nanti saya itu dulu ya. Saya perbaiki dulu. Nanti kalau misalkan belum saya perbaiki, saya lupa. Konfirmasi aja ya Mbak Siti ya, WA. Baik, Bu. Oke, ada lagi Terima yang kasih. lain? Ibu, saya juga Ibu Mbak, sama. sama seperti Mbak Siti ya, Mbak Amada. Iya Ibu sama. Sesi satu sampai 3. Iya Ibu, yang Ya lain udah, udah ada. ya udah WA aja ya, biar saya nggak lupa. WA Baik Ibu, nama sama mata kuliah sama kelasnya. baik Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Mbak Siti juga sama ya. Mata kuliah nama kelas. Itu ya, biar saya Bu, bisa makasih. langsung eksekusi nanti absensinya. Kalau begitu ada lagi yang lain?
Dadah Ibu, terima kasih. Oke, kalau begitu saya tutup ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima Terima kasih. kasih, Bu.